Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Halo sahabat Kapas di mana saja Anda berada, selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Rey dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan tentunya bersiap ke surga. Ya, dan pada malam ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dengan judul Pernikahan Lintas Bangsa. Malam ini kembali kami memberikan kesempatan kepada Anda yang sudah bergabung bersama kami. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat langsung menghubungi kru kami. Kemudian nanti pertanyaan Anda akan dijawab oleh narasumber kita. Lintah memang tidak berbulu. Ia menempel tanpa rasa. Cinta tidak pandang bulu. Berlaku pada siapa saja. Bagaimana dengan pasangan beda negara? Apakah pasangan lintas bangsa bisa bahagia? Jangan kemana-mana, kita akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik menarik kita, pada malam hari ini sudah hadir bersama kami di studio Cornelius Media, narasumber kita yaitu Bapak Gustaf Lukas Audi Karundeng dan Ibu Teresita Sanchez. Bapak Gustaf Lukas Audi Karundeng adalah seorang usahawan yang memiliki begitu banyak pengalaman dalam hal pernikahan internasional. Sedangkan Ibu Teresita Karundeng Sanchez, MAED, adalah seorang yang berasal dari Mindanao, Filipina, yang saat ini bertugas sebagai Kepala Admission dan Promotion Manado Independent School. Keluarga ini adalah keluarga yang sangat berdedikasi dan rendah hati. Baik, Febriani, langsung saja kita sapa narasumber kita malam betul. ini ya. Selamat malam Bapak Gustaf Karundeng dan Ibu Teresita. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar malam ini? Sangat diberkati. Amin. Puji Tuhan. Puji Sehat ya? Iya. Terima kasih. Amin, puji Tuhan. Kami senang boleh berjumpa dengan Bapak Gustaf dan Ibu Teresita Sanchez pada malam hari ini. Dan terima kasih sudah bersedia untuk menjadi narasumber di program Kapas pada malam hari ini. Baik, kita akan membuka diskusi kita pada malam hari ini dengan doa. Mari kita tunduk kepala berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kemuliaan surga, kami bersyukur malam hari ini Tuhan beri kami kesempatan untuk bertemu kembali di dalam program Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga lewat Cornelius Media. Kami berdoa Tuhan akan tuntun program kami malam hari ini, sehingga apa yang kami diskusikan dapat bermanfaat bagi sahabat-sahabat Kapas yang menyaksikan program ini. Berkati narasumber kami, keluarga Karundeng Sanchez, biarlah Engkau memberi hikmat akal budi, sebagaimana mereka akan membagikan pengalaman rohani mereka di dalam topik pernikahan lintas bangsa. Inilah doa kami Tuhan, sempurnakan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amen. Baik Bapak Karundeng dan Ibu, kita tahu bahwa pernikahan lintas bangsa adalah terdiri dari pasangan istri dan suami yang berbeda kebangsaan. Nah, salah satunya yang kami undang pada malam hari ini adalah keluarga, keluarga Karundeng Sanchez. Nah, bolehkah diceritakan kira-kira kapan dan di mana ketika pertama kali bertemu, kemudian proses jatuh cinta sampai akhirnya menikah? Boleh dibagikan ya, Silakan. menarik ini. Silakan. Setahu saya, Iya. bulan September 1992, 92 ya. ya di Tokyo. Di Tokyo. Ya, Baik. sekitar 3 bulan saya sampai di Tokyo Ya. dan ketemu gereja, yaitu TIC Tokyo International Church. 5 minutes walk from Harajuku Church, Harajuku Station. Oh, iya. Oke, gitu. Iya betul, kita ketemu pertama kali itu
Bulan September ya, bulan September itu tahun 1992. Saya baru 2 bulan dibaptis sebagai di gereja Advent. Saya dibaptis Juli 17, 1992. Dan pada saat itu saya bertugas sebagai resepsionis, penerima tamu di Tokyo International Church. Dan saya melihat ini orangnya masuk sangat sopan, cara berbicara sopan. Namun ada satu hal yang saya rasa takut bagaimana ya, karena di pikiran dan saya itu memang diberikan pengetahuan bahwa jika seorang laki-laki yang mempunyai rambut yang panjang, itu di Filipina dipanggil sebagai hoodlum alias nakal. Nakal ya? Makanya iya agak rasa takut, namun pada hari itu saat saya menerima tamu ini, disitulah bermula persahabatan yang berlangsung 5 tahun. Dan sesudah 5 tahun itu menjalankan hubungan sebagai teman baik, lebih baik lagi. 5 tahun berteman, sesudah itu pacaran 3 tahun. Dan pada bulan Maret, 30 Maret 2000 kita menikah di Filipina. So kisah cinta kita itu bertumbuh, berkembang di Tokyo, Jepang. Dikukuh menjadi menikah di Filipina, dan kita pelihara perkawinan ini di Indonesia. Wow. Praise the Lord ya. Puji Tuhan. And praise the Lord, you're very fluent in speaking Bahasa Indonesia. Ya, terus terang kita juga kaget ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Kira-kira waktu jatuh cinta perasaannya gimana, Bapak Gustaf? Kalau jatuh cinta kan pasti ya dibilang lebih mesra daripada jatuh di aspal. Betul sekali. Seandainya kita berlalu lintas ya, tapi begitulah cara Tuhan mempertemukan kami. Saya pikir juga itu, saya bersyukur bertemu dengan wanita ini. Puji Tuhan. Yang kemudian menjadi istri saya. Baik. Pada waktu itu tahu bahwa datang dari negara yang berbeda. Kira-kira pada waktu ingin menyatakan cinta, ada tidak ketakutan untuk melanjutkan hubungan yang lebih intens ya? Pada saat itu sih enggak begitu takut, karena kan kita udah berteman 5 tahun, udah mengenal lebih dalam lagi kepribadiannya, dan orangnya masing-masing kita sudah ya memperlihatkan sisi positif kita dan negatif. Dan juga sering kita itu mengikuti kegiatan di gereja, Rabu malam, Vesper, begitu juga kegiatan sesudah ibadah pagi, kita mulai dari pagi, dia tinggal jauh, tapi dia selalu datang lebih cepat ya, karena dia menggunakan kereta cepat. Mulai dari pagi sampai sore itu kita berada di gereja, dan selesai tutup sabat kita makan sama-sama, seperti jadi keluarga. Pada saat mulai hubungan kita yang spesial itu cuma begitu saja ya. Terjadi begitu waktu saja. salju ya, foto-foto di park sudah ya. Jadi lebih mesra lagi, lebih dekat lagi, dan lebih memperhatikan lagi satu sama yang lain. Baik, terima kasih. Terima kasih, puji Tuhan. Ini menarik sekali ya. Karena tidak semua orang merasakan hubungan cinta dengan kita katakan foreigner lah, atau beda bangsa dengan kita ya. Tapi ini menarik ya. Tapi waktu itu komunikasinya kira-kira sampai sekarang mostly pakai bahasa Indonesia atau English? We use English. Oh, Inggris ya.
Berarti ibu belajar bahasa Indonesia bukan dari suami? Ketika kita berada di Indonesia, Ya. lebih khusus di Manado, pakai bahasa Manado. Dia lebih lancar bahasa Manado. Baik. Lantas bagaimana prosesnya sampai memutuskan untuk membangun rumah tangga di Indonesia, bukan di Filipina? Karena tadi sebenarnya kan menikah di Filipina ya. Bagaimana sampai bisa memutuskan untuk Ibu Tesi yang ikut ke Indonesia? Itu keputusannya pingin tinggal di Manado. Jadi planningnya kita married di Philippines Ya. dan live in Manado. Manado ya. Sudah direncanakan, Ya. sudah dipikirkan matang-matang, begitu ya? Iya, karena pada saat kita merencanakan untuk menikah, Ya. udah berpikir mereka hanya 3 kakak beradik. Kita ada 13. Oh. Kalau kita 5 atau 8 yang keluar negeri atau keluar dari daerah, kita masih ada banyak yang tertinggal. Kalau mereka kan hanya bertiga, Ya. hanya sedikit. So saya pikir ya udah, kalau saya banyak kakak beradik yang menjaga orang tua, ada juga keponakan atau cucu-cucu yang menjaga orang tua dan omak mereka. Tapi namun di sini mereka hanya bertiga, dan satu adiknya udah menikah, hanya 1 anak. Makanya kita bilang ya udah, kita ke Indonesia saja, supaya kan tujuan kita untuk merawat orang tua nantinya di masa tua mereka. Ya. Jadi ini bagian dari pengorbanan cinta ya. Betul. Betul ya. Pengorbanan bukan pengorbanannya. Kalau menurut saya itu jadi, karena pengorbanan kadang-kadang agak berat. Agak berat. Tapi itu memang komitmen kita. Komitmen. Luar luar biasa. biasa. Itu yang Ya. tepat ya. Puji Betul. Tuhan. Baik, kalau begitu menurut Bapak Karundeng dan Ibu, apakah pernikahan lintas bangsa seperti ini bisa berjalan dengan baik? Nah, bagaimana hal itu bisa berjalan dengan baik? Apa yang sudah dilakukan sehingga boleh mengusahakan pernikahan supaya berjalan dengan baik? Ini pada umumnya, Ya. ya banyak kenalan saya yang memang mereka cross cultural marriage ya. Pernikahan mereka berbeda negara yang work out, Baik. it works. Dan itu juga terjadi kepada kita. Pernikahan kita juga dengan berkat Tuhan itu bisa berjalan dengan lancar, maksudnya bisa bertumbuh Ya. setiap hari, tapi tidak lepas dari segala tantangan juga. Ya, pastinya ya. Baik. According to your experience ya, menurut pengalaman, how does it work? Yang pertama itu ya komitmen ya, komitmen. Kalau kita committed, kalau kita mempunyai komitmen atas apa yang kita lakukan itu, dalam hal ini dalam pernikahan kita, Betul. itu pasti berjalan. Apapun yang terjadi, tetap dia berjalan, Baik. maju terus. Kalau kita sama-sama mempunyai komitmen. Dan yang kedua itu dia punya komunikasi. Ya. Komunikasi. Ya. Komunikasi. Itu dalam pernikahan sangat penting karena kita tidak bisa menghindari masalah. Betul. Masalah itu bisa saja terjadi atau tantangan atau perselisihan. Tapi jika kita terbuka satu sama yang lain, pasti berjalan dengan lancar. Baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Gustaf, do you agree? Of course. Ada yang mau ditambahkan tentang how does it work? Saya senang dengan cara kerjanya, maksudnya kita bisa how does it work the marriage, because kita juga bisa enjoy ya, bisa enjoy
making more friends, like the other side, from her side, from her family, and yeah, having a multilingual for children, for our kids. Yeah. Baik, jadi itu berhasil karena pertemanan ya, dibuat seperti teman hubungan ini ya, dan itu dinikmati. Betul. Memang itu di nomor satu kan di keluarga kami itu pertemanan, perhubungan keluarga. Dari dua belah pihak ya, Iya. baik yang ada di Filipina maupun yang ada di Manado ya. Iya. Dan yang paling penting juga bagaimana workout kita punya marriage itu is acceptance. Kita bisa menerima pasangan kita, kalau di bahasa sini sebagaimana adanya. Dalam segala kekurangan dan kelebihannya kita terima ya. siapapun dia. Jika ada kekurangan nanti kita bicarakan, makanya communication itu ada. Kalau ada apa ya, kita bisa menerima, dan bukan hanya kita menerima pasangan kita juga harus menerima keluarganya. Betul. Baik. Biar itu ada dia punya, ya kita di dalam keluarga kita ada aturan tersendiri. Ya. Ya, ada aturannya yang kita harus jalankan agar kita tetap terjaga, hubungan kita itu terjaga dan bisa diarahkan. Baik. Praise the Lord ya. That's the key ya, acceptance. Ya. Penerimaan. Acceptance. Mungkin pertanyaan terakhir di segmen ini ya. Kira-kira bagaimana tanggapan keluarga masing-masing, kedua belah pihak? Di pihak keluarga saya agak sulit karena saya satu-satunya anggota Advent di keluarga. Baik. Yeah. So pada saat kita mau menikah itu, saya harus memberitahukan pendeta saya yang berada di Tokyo, dan mereka itu melakukan ya doa chain of prayer lah. Ada beberapa teman-teman juga, dan gereja di mana saya join di Mulawi itu di Mindanao, mereka juga mendoakan kita karena kan takutnya saya berasal dari keluarga di mana Background. menggantikan agama itu salah satu hal yang sangat tidak diterima. Dan saya takut nantinya tidak bukan hanya tidak diterima, namun saya dikeluarkan dari sebagai keluarga. Namun pada saat calon suami saya saat itu datang ke rumah, dia datang ke rumah sebelum melakukan pernikahan, di luar doa teman-teman itu, dia membentuk hubungan yang baik dengan ayah saya. Ayah saya itu sangat strict karena opa saya Spanyol ya. So dia mereka sangat tegas, namun pada saat dia datang mereka Welcome ya. Welcome, dan yang saya herankan itu mereka berbeda bahasa namun bisa berbonding ya. Berjam-jam sampai hampir siang malah. Dan itu yang membuat itu mujizat dari Tuhan bahwa keluarga saya, terlebih papa saya, menerima dia pada saat itu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Luar biasa, Luar biasa. ini memperkaya pemikiran Ya. tentang bagaimana Tuhan itu bekerja dalam kehidupan rumah tangga ya. Baik, terima kasih puji Tuhan, sejauh ini kita sudah mendiskusikan bagaimana pernikahan lintas bangsa itu boleh bekerja, dan ternyata melalui keluarga Karundeng Sanchez, Tuhan pasti menyediakan kebahagiaan di dalam. Betul. Bapak Karundeng dan Ibu, kita akan jeda sejenak. Ya. Dan sahabat Kapas jangan beranjak dulu, sebab setelah ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang pernikahan lintas bangsa. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga.
Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang pernikahan lintas bangsa. Baik Bapak Karundeng dan Ibu, selama ini apa aja kompleksitas dari pernikahan lintas bangsa ini? Ya. Mungkin bisa dijelaskan. Silakan. Sesuai dengan pengalaman dan apa yang kita ketahui, ada dua hal yang sangat menonjol, Ya. yaitu extended family, ya itu kan, dan child rearing. Bagaimana kita menjaga atau to rear our child, bagaimana ya? Oke. So the extended family ini menjadi masalah atau tantangan yang kita hadapi ya, menjadi kompleks. Dalam pernikahan itu jika kita tidak bisa bilang third party karena itu kan contohnya orang tua, kakak, adik. Betul. Ya itu selalu menjadi tantangan. Karena kan kita udah mempunyai tantangan tersendiri terhadap kita berdua. Dan jika masih ada lagi orang bukan mereka, biar mereka itu anggota keluarga besar, namun kadang-kadang menyebabkan intervensi mereka terhadap kehidupan kita itu menyebabkan masalah. Masalah. Itu yang satu, dan yang kedua bagaimana kita mendidik anak-anak kita, bagaimana kita mendidik, membesarkan anak-anak kita itu. Nah itu kedua hal yang kita hadap menjadi kompleks ya, karena pandangannya berbeda. Pandangannya berbeda, bukan hanya segi perempuan atau laki-laki, namun juga upbringing mereka dari budaya. Betul. Yang masing-masing budaya yang kita ketahui untuk mendidik anak-anak seperti ini, ada sebelah seperti ini juga. So disitulah ada kadang-kadang ya ada masalah. Namun pasti bisa diselesaikan jika kita kembali lagi kepada hal tadi yang kita bicarakan, bahwa dikomunikasikan. Betul. Semuanya harus terbuka. Harus terbuka atau kita harus bicarakan jika ada mempunyai atau timbulnya masalah dari kedua hal ini, the extended family dan bagaimana kita membesarkan atau mendidik anak-anak kita. Baik, jadi itu dua poin utama kompleksitas di pernikahan lintas bangsa ya. Like what you have explained before, yaitu keluarga dari Mem, dari Ibu Tesi di sana sepertinya ada tantangan ya. Tapi Bapak Karundeng tadi belum menyinggung bagaimana keluarga Bapak Karundeng dalam hal ini di Manado ya. Kalau yang di Manado sini, iya oke aja, karena pas ditanya, Advent, iya. Oh, Nomor satu berarti. Nomor satu. nomor satu ya. Apa ada memang tantangan dari extended family itu ya? Jadi kakak beradik atau mungkin orang tua? Kalau biasanya kalau keluarga muda kan oke aja, enjoy aja. Tapi seiring berjalan waktu pasti ada itu muncul. Are you the eldest, sir? Ya. Oh ya, jadi agak lebih bertanggung jawab ya di dalam kehidupan rumah tangga dan mungkin lebih mandiri ya. Baik, jadi membesarkan anak, mendidik mereka di tengah-tengah budaya bawaan kedua belah pihak dan juga keluarga yang lain. Baik, kita ke pertanyaan berikut ya. Kalau begitu, menurut Bapak Gustaf dan Ibu Tesi, apa sih tantangan yang terbesar di dalam kehidupan rumah tangga selain dua itu tadi ya, selain dari extended family dan juga membesarkan anak, kira-kira apa tantangan terbesar ketika menjalani kehidupan pernikahan dari negara atau bangsa budaya yang berbeda? Silakan. Loss of identity. Itu selalu kita takut ya. Kehilangan identitas ya. Identitas kita itu sebagai orang Filipina itu hilang. Ada banyak hal yang seperti dikatakan tadi kita harus kurbankan agar pernikahan ini berjalan dengan lancar. So ada beberapa hal yang kita bisa korbankan di situ.
Dan seperti ya yang kita ya karena sudah kawin, sudah menjadi istri, seperti saya sampai di sini harus urus visanya. Visa dan sangat sulit. Pengurusan visa itu sangat sulit dan kita merasakannya. Itu sebabnya saya harus pindah warga negara. Udah memikirkannya, udah membicarakannya dengan suami, dan saya harus mengalah. Karena saya sudah ikut suami, saya harus give up kita punya nationality. Agar suami tidak susah untuk mengurus visa saya setiap saat yang dipersulit. Sangat sulit untuk pengurusannya. Sulit sekali pada saat itu tahun 2000. Itu sebabnya saya harus give up kewarganegaraan saya. Dan itu juga kita lihat di sisi positifnya. Dengan saya give up nationality saya harus fokus bahwa saya itu sudah bersatu dengan suami saya. Keluarga saya di Filipina itu menjadi bagian dari kehidupan saya, namun yang terutama sekarang keluarga saya bersama suami saya. Yang inti ya. Luar biasa, kami mendapatkan pandangan yang lebih luas ternyata, bukan hanya masalah ini ya, bukan masalah di dalam saja intern, tetapi ada permasalahan legal status ya. Pengurusan visa dan lain sebagainya, dan akhirnya Ibu Tessy ya seperti dikatakan tadi give up dan memilih untuk berkorban mengikuti kewarganegaraan suami. Bagaimana tanggapan Bapak Gustaf dengan hal ini? Memang agak sulit waktu pertama itu, karena seperti dikatakan tadi oleh istri saya, dia harus korbankan ya identitasnya. Betul. Harus kehilangan. Dan memang kebetulan waktu pengurusan untuk pindah warga negara itu memang susah, tapi berkat Tuhan kami bisa lalui itu. Oh, puji Tuhan. Banyak memang tantangan yang karena semacam waktu saya sibuk ngurus ini, istri saya yang ke kantor imigrasi misalnya, ya kayak diombang-ambingkan gitu. Harus ke sana tapi belum. Tapi dipersulit lah intinya. Ya dipersulit. Tapi untungnya berkat Tuhan kami bisa lalui. Tuhan bekerja ya. Wah, puji Tuhan. Amin, amin. Ya. Baik, kalau begitu Bapak Karundeng dan Ibu, apa saja kira-kira keuntungan dan kekurangan dari pernikahan lintas bangsa? Banyak yang menyaksikan program ini pasti bertanya-tanya, itu apa sih menikah dengan orang asing? Atau yang mungkin sedang menjalin hubungan dengan orang berbeda bangsa, mungkin juga bisa mendengarkan penjelasan ini. Oke, so kita di keuntungan terlebih dahulu. Ya, keuntungannya itu pertama kali kita sampai di sini saya agak sulit ya untuk berkomunikasi dengan papa mantu saya. Kalau mama mantu tidak masalah karena dia bisa berbahasa Inggris dengan orang-orang sekitar, dan ya itu saya mendapatkan tutorial bahasa dengan gratis. Oh, itu kan di rumah harus belajar. So itu. Dan kedua itu soal makanan. baik. Kalau di Filipina itu kita tidak makan pakai rica. Kalau di sini rica rua, ayam bulu. Semua ada So itu ada menu tambahan di dalam. Kalau saya pribadi, menu tambahan ya, kita bisa katakan saya nggak perlu ke restoran, Indonesian restoran untuk mendapatkannya. Betul. Karena itu sudah disediakan di rumah. Betul. Kan? di apa? And then banyak hal lagi kita bisa bertemu dengan keluarga. Di sini kan banyak sekali arisannya. Yeah. So kita ke arisan keluarga ini, keluarga rukun. So kita bisa bertemu dengan saudara-saudara, so bisa membentuk
mendapatkan sahabat yang lebih banyak, lebih lagi. Dan bukan hanya saya berhubungan dengan suami, dengan keluarga inti, namun keluarga-keluarga lain dan juga bisa memperluas jaringan friendship kita. Ada beberapa hal lagi yang kita mendapatkan ya sisi positifnya. Nah, pada saat kita mendapatkan dikaruniakan anak-anak, mereka menjadi multilingual. Itu multilingual. Anak-anak menjadi multilingual ya, di rumah kayak bahasa kita itu bahasa Inggris, untuk semua bisa mengerti kalau namun kita pakai bahasa Indonesia. Anak-anak lebih tahu bahasa Indonesia ya, kalau mama ya tidak tahu mana yang bahasa Indonesia, mana yang bahasa Manado. Yang penting mereka mengerti, yang itu yang tahu saya. Dan ya sedikit-sedikit bahasa Filipina. So anak-anak itu mendapatkan advantage. Karena mereka menjadi multilingual. Itu barangkali itu advantages yang kita dapati, itu yang kita alami ya. Ada tambahan Bapak Gustaf? Ada juga. Kalau untuk bahasa Filipin atau Tagalognya, saya yang ajarkan ke anak-anak karena mamanya sibuk. Jadi selain ibu mendapatkan tutorial free, Bapak juga memberikan tutorial free. Ada tambahan juga, ada bahasa lain, misalnya bahasa Jepang, karena bisa ya dikit-dikit gitu. Betul sekali. Multilingual ya. Jadi multilingual ya. Kemudian kekurangan. Yang pertama itu yang agak sulit untuk saya itu pada saat memutuskan pindah di Manado. Selesai kawin, kita harus pindah ke Manado untuk menetap di sini. Kita harus jauh dengan keluarga, harus jauh dengan orang tua, saudara-saudara saya. Saya harus jauh dengan mereka. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu yang tadi juga, emang kita mendapatkan free tutorial, namun ada banyak misunderstanding. Seperti papa mantu saya nelpon menanyakan, Tesi, Odi di mana? Oh, papi, Odi sejuput pangana. Kan bagaimana ya? Ngana kan ngana that's a Manado term, namun artinya you. Makanya saya tidak tahu itu papa mantu lihat udah merah. Kan sepertinya tidak menghormati ya. Not polite ya. It's very impolite. Namun tapi karena itu ya misunderstanding. Ya syukur saja karena papa mantu saya ya orangnya pengertian. Pada saat dia pulang, dia tanya sementara makan Tesi itu you itu artinya begini-begini. Iya, Pi. Ya baru saya sadar, saya tidak bisa menyebut ngana for apa untuk parents, yang lebih tua, apalagi ini papa saya. So itu ada misunderstanding karena language-nya. Dan juga ya apa lagi? Gaya hidup. Gaya hidup itu menjadi jadi apa juga tantangan atau disadvantages ya. Gaya hidupnya sangat berbeda. Seperti saya karena berasal dari keluarga yang dididik seperti orang Espanyol, pada saat makan itu tidak bisa berbunyi, baik leper dengan apa, tidak bisa yang ada yang tinggal. Tapi sampai di sini ribut sekali ya, memanggil saja makan berbicara. Kalau kita dulu nggak bisa bicara sementara di meja makan, sini berbicara dan harus manggil dengan suara yang keras, saya agak shock pertama kalinya. Cultural shock ya. Iya, itu ya. So itu barangkali ya kayak I have to
give up also karena kayak sekarang kan kita juga bisa dari atas ke saya bisa bertaria sama di bawah karena adapt adapt so baik, itu baik. Oke, ya baik. Ya. Baik, puji Tuhan, menarik sekali ini diskusi malam Ya. hari ini dengan warna yang berbeda ya. Betul. Karena membahas pernikahan lintas bangsa yang memang narasumber kita sudah menjalani secara langsung. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Karundeng dan Ibu untuk informasi yang berwarna yang dapat membekali kita yang sudah dibagikan pada malam hari ini. Dan sahabat Kapas, jangan kemana-mana, kita akan jeda sejenak, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir diskusi kita. Dan di segmen ini nantinya jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat langsung menanyakan pertanyaan Anda melalui kru kami, kemudian nanti pertanyaan Anda akan dijawab oleh narasumber kita. Ya, betul sekali Febriani. Bapak Karundeng dan Ibu, kita langsung ke pertanyaan di segmen terakhir kita diskusi malam hari ini. Apa saja yang harus dipertimbangkan? Mungkin maybe some consideration. Ya. Sebelum seseorang memutuskan untuk menikahi pasangan yang dari negara lain atau punya kebangsaan lain. Silakan. Oke, yang pertama kita harus memikirkan, is he the one, is she the one, apakah dia? Oh, ya. Betul. Kita harus memikirkan itu dan itu perlu doa. Baik. So, pada saat kita menanyakan apakah sedia, Ya, kita harus meminta petunjuk dari Tuhan. pasti. We have to pray. Apakah memang dia? Kan banyak ya, kadang-kadang kita merasa sudah jatuh cinta. Kan ada yang true love, ada juga yang infatuation. Betul ya. Dan itu kedua hal yang berbeda. Baik. So kalau itu true love, kita harus meminta petunjuk dari Tuhan. Betul. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah expectations. Ada banyak expectations, harapan kita. Contohnya harapan kita pada saat menikah, kita tinggal di mana, harapan kita dia menjadi apa, harapan kita bagaimana dia memperlakukan kita, harapan kita menjadi mempunyai anak begitu. Dan itu kita harus diskusikan. Itu sudah didiskusikan. Seperti kita berdua sesudah merencanakan untuk menikah, dia masih di Jepang, saya udah pulang di Filipina terlebih dahulu. Saya datang ke Indonesia untuk mengecek karena saya ini seorang perempuan. Ya. So saya harus ngecek betul-betul dia masih bujangan. Betul. Baik. Kan? Ya. Kan kalau sudah kawin, apalagi ini kan kita kawin di luar Indonesia, di luar so kita tidak berbeda dia punya aturannya, aturannya dengan apa. So kalau udah kawin sebagai seorang Advent, kalau kita sudah kawin kita tidak bisa kasih pulang lagi kalau seandainya ada. So saya datang ngecek ngecek sendiri, so apakah dia betul-betul bujangan. So, itu termasuk dari expectation kita juga bahwa kita harus mendiskusikannya apa yang kita harapan kita itu ke depan. Berapa anak yang kita dapatkan, sesudah itu bagaimana kita membentuk keluarga kita itu. Kita masih di Jepang itu sudah membangun rumah ya, pada saat decide bahwa kita udah mau memutuskan bahwa kita sudah menikah, oke, kita mulai bangun rumah. Mulai merencanakan bagaimana
sesudah menikah kita pindah ke Indonesia, apa yang kita lakukan agar kita bisa hidup di sini. Sudah merencanakan semuanya, sudah dibicarakan semuanya. So itu kedua hal yang kita harus pastikan apakah dia pasangan yang Tuhan sediakan kepada kita. Atau apakah kita memaksa saja karena perasaan atau emosi kita. Terlepas dari background kebangsaannya ya. Betul sekali. Jadi sama harus memikirkan apa dia ini orangnya atau tidak. Dan kemudian untuk kebahagiaan lebih lanjut ya. Perencanaan. For the next. Ya. Baik. Puji Tuhan, terima kasih ya. Nah ini pertanyaan yang sangat penting untuk saya tanyakan. Apakah yang Alkitab atau Roh Nubuat katakan tentang pernikahan lintas bangsa ini? Apakah ada? Silakan. Di dalam Alkitab pada umumnya di sini membicarakan ya dalam buku Kejadian. Allah menyatakan bahwa Alkitab suci menyatakan bahwa pernikahan itu didefinisikan sebagai suatu perjanjian di hadapan Allah, menyatukan seorang pria dan seorang wanita untuk hidup mereka. Itu di Kejadian. Kejadian 2 ayat yang ke-24. Kejadian 2 ayat yang ke-18, dia bilang, niat awal pernikahan adalah agar manusia tidak sendirian. Tidak sendirian. Dan di Kejadian 1 ayat yang ke-28, pernikahan adalah jalan untuk prokreasi. Procreation. Dan Efesus 5 ayat yang ke-25, pernikahan adalah gambaran kasih Kristus bagi gereja. Dan Wahyu 19 ayat yang ke-9, pernikahan melambangkan persatuan yang lebih besar yang akan terjadi dengan Tuhan dan umat manusia di masa depan. Dan ada biblical evidence yang menyatakan bahwa kita semua itu sama di mata Tuhan, kita diciptakan Tuhan sesuai gambarnya, gambarnya di dalam Genesis atau Kejadian 1:26 ayat 28. Silakan dibaca, Pak. I want to read Yes, please. in Genesis 1 to 26-28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan dan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, contohnya dalam pernikahan antar bangsa, cross-cultural marriage ini, Boaz dan Ruth. Baik. Betul. Moses dan Sipora. Moses itu seorang Hebrew yang dibesarkan di Egypt, tapi dia memilih Sipora, betul, yang kewarganegaraannya berbeda. So dalam hal ini atau ayat-ayat ini kita tidak menemukan bahwa forbidden iya, karena kan dibilang di sini ya sama, kita sama. Siapapun, saya dari Filipina, Bapak dari Indonesia atau dari Afrika, kita semua itu sama di mata Tuhan. Baik. Praise the Lord. In Puji fact Tuhan. that we are all created in God's own image. Yeah. Jadi tidak ada perbedaan ya, karena semuanya sama. Jadi Allah pun tidak melarang. Terima kasih ya Bapak Kerundeng dan Ibu sudah membawa bagian dari Alkitab yang menyatakan tentang pernikahan lintas bangsa itu bisa jadi adalah pasangan yang berbahagia karena
memiliki hak kesetaraan yang sama di dalam pandangan Tuhan. Baik. Ya, Ya. sekarang saatnya ya. Betul. Kita mungkin ada pertanyaan yang Ya. sudah masuk pada kru kami. Ya. Persilakan. Pertanyaan yang masuk adalah bagaimana Bapak Karundeng dan Ibu di dalam parenting, membesarkan anak dalam pernikahan cross cultural marriage ini. Kira-kira apa yang dilakukan? Kalau saya tentunya yang saya ajarkan menurut culture saya. Baik. Ya. Ya, kita apakan sadar bahwa anak itu, pendidikan anak-anak itu berasal dari rumah. Rumah ya. Berawal dari rumah. So kita memahami bahwa bagaimana pentingnya pendidikan yang kita berikan terhadap anak-anak kita itu. Dan di dalam rumah tangga kita selalu kita mendidik anak-anak kita itu dengan kasih sayang, Betul. namun dengan tegas ya. Disiplin ya. Iya, kasih sayang dan tegas. Dan kita juga mendidiknya bersama. Betul. Jangan-jangan sampai mama bilang tidak boleh, papa bilang iyo. Atau papa bilang enggak boleh, mama bilang Yes. sembunyi-sembunyi iyo. So kita mendidik mereka sama-sama. Betul. Sama-sama. Jadi ini gaya mana Ibu Tesi sama Bapak? Gaya Spanyol, Philippines, atau gaya Indonesia, Jepang? Itu indahnya kalau kita cross cultural marriage, karena itu juga salah satu advantage. Tadinya satu budaya saja, sekarang kita bisa mix. Mix ya. Bisa mix. Yang penting itu baik. Ya. Kita ambil mana budayanya yang baik untuk anak-anak kita atau baik untuk keluarga kita, kita jalankan itu di dalam keluarga kita, terlebih dalam mendidik anak-anak kita. Betul sekali. Wah, puji Tuhan ya. Jadi yang sudah bertanya ini sudah terjawab ya pertanyaannya. Terima kasih, puji Tuhan. Baik, untuk semua sahabat Kapas yang sudah bergabung dengan kami dan menyampaikan pertanyaan, kami mengucapkan terima kasih, dan saya tahu masih banyak lagi yang ingin bertanya karena pembahasan malam hari ini cukup menarik dengan narasumber yang begitu kompeten karena sudah menjalani secara langsung kehidupan pernikahan lintas bangsa. Namun malam hari ini waktu kita sangat terbatas, membatasi pertemuan kita malam hari ini. Ya, ini yang ditunggu-tunggu oleh sahabat Kapas, Bapak Karundeng dan Ibu. Adakah tips yang boleh dibagikan agar pernikahan lintas bangsa ini boleh berjalan dengan bahagia? Bahagia. Sekaligus dengan closing statement. Silakan. Ya, tips sederhana mungkin. Iya. For me it's joy. Jesus first, others and yourself. Baik, joy, Jesus first, others, and yourself. Yes. Wah, luar Praise biasa the Lord. ini ya. Puji Tuhan, joy ya. Ya. So, tips untuk kita semua yang kita sudah alami juga bahwa itu bekerja di dalam keluarga kita. Yang pertama, kita harus bisa menerima satu sama yang lain. Siapapun pasangan yang kita pilih dan izinkan Tuhan menjadi pasangan kita itu, kita harus bisa menerima. Kita harus bisa menghargai perbedaan. Dan di dalam penghargaan itu, it is okay to disagree. Kalau kita Tidak setuju, ya? tidak setuju, itu tidak masalah. Dan kita harus mengatakannya. Nah, kita harus menghargai perbedaan dan kita harus bisa menghormati satu sama yang lain dan belajar berkomunikasi dengan baik. Di sini dikomunikasi juga dalam segala permasalahan kita bisa belajar bagaimana kita menjadi toleran, bagaimana kita menjadi pemaaf, begitu saya. And then yang paling penting itu adalah Christ-centered relationship. Amen. Salah satu pendeta mengilustrasikan bahwa perkawinan itu seperti segitiga sama kaki. Suami sebelah kanan, istri sebelah kiri, vertexnya adalah Yesus Kristus. Nah, memang mereka bisa ada berhubungan, tapi agak jauh. Tapi semakin mereka mendekatkan diri kepada Yesus, semakin mereka juga mendekatkan diri kepada satu sama yang lain. So, jika keluarga kita itu biar berbeda negara, berbeda budaya, kalau center kita terfokus kepada Yesus, pasti segala hal itu bisa menjadi indah. Tidak lepas dari masalah, tantangan dan semua cobaan,
namun pasti semuanya ada jalan keluarnya. Betul, puji Tuhan. Puji Wah, Tuhan, luar biasa. sekali. Saya dari tadi tidak berhenti terkagum-kagum dengan penjelasan yang Ya, sudah disampaikan. Dan dari awal juga kita sudah bisa melihat Bapak dan Ibu bertemu di gereja, Gereja, ya betul. sudah berdoa Dan hubungannya kepada Tuhan. 8 tahun. Iya, jadi tidak semudah yang dipikirkan ya. Memang sudah dipikirkan baik-baik. Saya pikir waktu bertanya aja juga itu cukup panjang, bertanya kepada Tuhan, apakah benar ini orangnya? Ya, dengan segala proses yang sudah dilalui, puji Tuhan, Tuhan sudah menyertai keluarga hingga ada di depan kita pada malam hari ini. Puji nama Tuhan. Baik, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan penjelasan yang sangat menarik dan saya percaya sangat bermanfaat yang boleh membekali para sahabat Kapas untuk bisa mungkin ada hubungan pernikahan lintas bangsa untuk bisa memprioritaskan Tuhan yang terutama agar supaya semuanya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. bahagia. Pastinya. Dan pada malam hari ini untuk menutup diskusi kita, saya minta kesediaan Bapak Gustaf Karundeng Bapak atau Ibu? atau Ibu untuk boleh berdoa bagi kita. Oke. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di kemuliaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami agar menjadi bagian dari outreach program di Cornelius Media, Lord. Tuhan, kiranya apa yang kami bagikan pada malam ini menjadi berkat untuk siapapun yang mendengarkannya. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat kesetiaan dan berkat yang Engkau berikan dalam keluarga kami. Amen. Dan kiranya berkat ini kami juga bisa membagikannya ke semua orang. Terima kasih Tuhan, berkatilah Cornelius Media dan semua program yang mereka jalankan agar bisa memberkati juga seluruh yang mendengarkannya. Terima kasih atas pengampunan yang Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Terima Bapak kasih, Gustaf Karundeng Bapak dan Ibu Gustaf Teresita Karundeng Sanchez yang sudah menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati Amin. Bapak dan Ibu bersama dengan keluarga terkasih dalam tugas dan dalam pekerjaan dan pelayanan kepada Tuhan. Amin, amin. Dan terima kasih juga kepada sahabat Kapas yang sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Dengan demikian berakhir sudah kebersamaan kita dan jika Anda merasa diberkati jangan lupa untuk subscribe, like, dan share kanal YouTube Cornelius Media. Dan jangan lupa untuk bergabung kembali bersama kami dalam program yang sama pada hari dan jam yang sama minggu depan. Tetap di channel ini karena setelah ini kita masih akan mengikuti program menarik lain dari Cornelius Media yaitu Live in Fullness to Eternity. Dan besok malam kami mengundang Anda untuk join dengan broadcast kami dengan program Teduh dan Bes. Menjadi sahabat Kapas kita belajar bersama, Kita bertumbuh bersama kita bahagia bersama. dan kita bersiap ke surga bersama sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Rey bersama dengan narasumber kita keluarga Karundeng Sanchez. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas. Salam Kapas.